Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adrian Junior dengan NIM 12012019099. Di sini saya akan melakukan tutorial singkat tentang tugas instalasi eh, instalasi settingan atau pengkodingan terhadap ESP32 menggunakan Arduino IDE. Di sini saya akan membuat semacam rangkaian untuk menyalakan lampu LED pada modul ESP32. Oke, pertama sebelum itu kita akan mendownload terlebih dahulu aplikasi ESP32-nya. Ini dapat di-download di link berikut dan diklik link yang ini. Kemudian download for Windows, just download, dan klik just download. Karena saya sudah selesai mendownload, jadi saya tidak perlu mengklik downloadnya lagi. Kemudian setelah di download, kita bisa cek di folder ini, folder berkas file downloadnya. Kemudian kita install seperti menginstal aplikasi pada biasanya. Nah, sebelum masuk ke Arduino-nya, kita akan melakukan pendownloadan file untuk driver agar ESP32, perangkat ESP32-nya dapat terhubung pada aplikasi Arduino Uno. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada file drivernya, kita klik. Kemudian yang bagian download, dan kita dapat download yang ini, CP210X Universal Windows Driver, disesuaikan dengan jenis atau tipe ESP32-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Arduino Uno. Oke, selanjutnya setelah masuk ke aplikasi Arduino, kita akan melakukan beberapa settingan pada aplikasi ini, yaitu di file, kemudian preference. Nah, kemudian di add additional board manager URL, kita akan ketikkan kode ini. Kode ini didapat pada website yang sebelumnya tadi di sini. Nah, di sini ada tutorialnya juga. Kita bisa mengikuti yang ada di sini. Nah, ini kita ketikkan kode ini pada Arduino dan juga kode yang ini. Kita kembali lagi ke Arduino. Nah, setelah itu di OK saja. Kemudian kita ke tools untuk menginstal software ESP32 pada Arduino. Kemudian kita ke board manager. Kemudian di sini kita ketik ESP32. Nah, kemudian kita pilih yang ESP32 by Expressive System. Kemudian kita klik install seperti ini, dan dia akan terinstall di bagian sini. Dan setelah selesai, dan kita bisa ke tools dan ESP32, kemudian memilih yang ESP32 dev module. Oke. Setelah itu selanjutnya kita akan menuju menu scat dan include library dan manage library, dan kita ketikkan Blink di sini, dan kita install Blink by Volodymyr. Kita install ini Blink ini untuk software IoT, jadi sehingga nanti lampu LED-nya bisa dikendalikan melalui
software Blink. Oke. Setelah diinstal, kemudian setelah diinstal Blink, kita akan mengetikkan kodenya di sini. Pertama yaitu //library untuk ESP, ya, define link scroll ID define link underscore dim underscore name include wi-fi.a. Oh, salah, ininya kurung seperti ini. Kemudian selanjutnya stack include wi-fi client.h. Oke. Dan mungkin ini akan saya percepat saja. Oke, kemudian setelah selesai, ini saya akan memberikan beberapa penjelasan. Jadi Blink template ID ini nanti ini didapat dari aplikasi Blink-nya. Nanti mungkin saya akan dijelaskan pada step selanjutnya, dan ini juga Blink template-nya didapatkan dari aplikasi Blink-nya. Char SSID ini agar terhubung dengan istilahnya seperti perangkatnya terkoneksi satu jaringan, di dalam satu jaringan. Jadi ini koneksinya harus sama pada laptop dan device yang terdapat software Blink yang sudah didaftarkan. Kemudian token ini juga didapat dari software Blink. Nah, void setup ini untuk settingan Blink terhadap modul ESP32-nya. Jadi di Blink Bigan-nya ada author, SSID, fast, dan Blink Cloud-nya. Kemudian pin mode ini 13 serta outputnya. Pin mode 13 ini disesuaikan dengan ground yang dihubungkan pada ESP32-nya. Jika menggunakan GND 13, maka di sini pin modenya dituliskan 13. Namun jika menggunakan GND 19, di sini dituliskan 19. Karena di rangkaian yang menggunakan 13, maka pin modenya diketikkan 13. Kemudian void loop ini untuk menjalankan lampu LED-nya, dan Blink Run untuk pengoperasian software Blink-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke website Blink. Di sini saya sudah membuat akunnya dan sudah login. Kemudian kita akan memilih di FormMaker dan pilih yang new template. Di sini ketikkan nama untuk judul template-nya, misal Brian. Dan koneksi tipenya Wi-Fi sesuai dengan script yang mau dibuat pada Arduino. Done. Kemudian menuju data stream, new data stream. Kita pilih digital pin. Nama untuk digital pinnya misal on off, dan pinnya diubah menjadi 2. Pin modenya output, dan create, dan menuju web dashboard. Di widget box ini yang switch kita drag dan menuju ke sini, dan kita pilih setting. Title disesuaikan dengan data stream tadi, misal on
off. Nah ini dia on off. Kemudian on value nya 1 dan off value nya kosong atau 0. Ini kita klik save dan klik save lagi di sini. Oke, selanjutnya kita menuju menu device dan klik new device from template. Pilih template-nya tadi yang Abrian, device name Abrian. Oke, create. Kemudian di sini muncul nomor token, template ID dan template name yang kita copy dan ditempelkan kepada script yang ada di Arduino. Misal nomor tokennya kita copy di select saja. Nah sini oke, Ctrl C masuk ke Arduino dan kita pas di sini. Template ID-nya Arduino, kita paste di sini. Oke, kemudian template name-nya pas di sini. Oke, setelah selesai kita akan uji coba terlebih dahulu apakah script dari codingan ini tidak ada error ya dengan di verify. Oke, ternyata bisa ya, tidak ada error. Oke, kemudian kita setelah uji coba verify, kita akan uji mulai upload apakah berhasil. Apakah terlihat? Oke, ketika connecting kita klik bagian boot sekali. Dan kita coba di aplikasi device pada Blink IoT nya. Oke, jadi pada aplikasi device Blink IoT, oke, kita pilih ini template yang telah dibuat tadi. Kemudian jika kita tekan tombol off akan menjadi on. Nah, lampu LED pada modul ESP32 rangkaian sirkuit Blink, rangkaian project Blink-nya menyala, dan jika di off akan mati. Menyala dan mati. Oke, ini menandakan bahwa script tersebut berhasil dan project ini berhasil dibuat sesuai dengan rangkaian yang telah dilakukan. Oke. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan merakit modul ESP32. Sebelum kita merakit modul ESP32, di sini saya akan memperkenalkan komponen penyusun dari modul ESP32 yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada papan sirkuit, yang kedua ada ESP32, yang ketiga ada kabel penghubung, yang keempat ada lampu LED, yang kelima ada resistor, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada kabel micro USB. Langkah pertama kita pasangkan modul ESP32 ke papan sirkuit.
Setelah terpasang, kita pasang kabel penghubungnya. Kabel hijau berada pada port JND dan kabel kuning berada pada angka 13. Nah, selanjutnya kabel hijau berada pada kutub min dan kabel kuning berada pada kutub plus. Oke, setelah kabel terpasang, kita pasang resistornya. Yang pertama ada di kutub plus, yang kedua di kutub minus. Oke, setelah terpasang, kita pasang lampu LED-nya. Yang pertama ada di kutub plus dan yang kedua ada di kutub minus. Oke, selanjutnya kita pasang kabel micro USB-nya. Untuk hasil jadinya seperti ini. Setelah jadi, selanjutnya kita masukkan ke laptop untuk pengujian dari coding yang telah kita buat apakah berhasil atau tidak. Baiklah, itu dia tutorial pembuatan project lampu LED berkedip pada ESP32 menggunakan Arduino. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.